Time to Anime. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-11, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya berak dulu, lalu sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Nah guys, di episode 11 kali ini kita kembali lagi ke ingatan Iblis Daki, yang dimana pada waktu Iblis Musang berkunjung ke kediamannya dan ia memberitahukan Daki bahwa ada iblis yang lolos dari kendalinya, seperti Iblis Tamayo. Lalu di sini Musang menyuruh Daki untuk menemukan dia dan bunuh dia karena hanya kau yang bisa melakukannya. Dan juga Musang menyebutkan ciri-ciri fisik iblis itu, yaitu ia memakai kimono lain, berpola daun dan selendang kotak-kotak. Nah, mendengar perintah dari iblis Musang di sini Daki mengatakan, "Ya, tentu akan kusiksa dia sampai mati jika itu membuat Anda senang." Oke guys, di scene selanjutnya di mana kita kembali lagi ke pertarungan Nezuko dengan iblis bulan Daki. Di sini terlihat wajah Nezuko yang sangat marah dan terlihat juga Tanjiro yang masih merasa kesakitan akibat over limit kekuatannya. Nah, dengan menatap tajam ke arah Daki, di sini Nezuko lalu melancarkan serangan tendangannya ke arah Daki. Namun serangan Nezuko berhasil dipatahkan oleh iblis Daki dan membuat kakinya terpotong. Dan iblis Daki pun mengatakan kepada Nezuko, "Yang bisa kamu lakukan hanya menendang, dasar iblis rendahan." Nah, melihat kaki Nezuko terpotong dan juga ia masih berada di dalam jangkauan selendangnya, di sini iblis Daki langsung melancarkan serangannya ke Nezuko. Namun naas, di sini Nezuko tidak bisa menghindari serangan itu. Ia hanya bisa menepis serangan itu dengan tangannya. Tetapi selendang milik iblis ini sangat tajam dan membuat Nezuko terbelah menjadi dua. Dan ia pun terhempas akibat efek serangan itu. Nah, seketika itu iblis Daki pun turun dari atas genteng untuk melihat keadaan Nezuko. Lalu ia mengatakan, "Kau lemah, kau terlihat belum banyak memakan manusia. Kenapa kau melepaskan dirimu dari kendali Musang?" Nah, melihat Nezuko yang masih bergerak di sini, iblis Daki sambil tertawa dan mengatakan, "Malangnya kau, badanmu benar-benar tercabik-cabik. Kau seharusnya tidak bergerak. Itu luka yang besar bagi iblis setengah-setengah sepertimu. Kau tidak bisa langsung beregenerasi. Dan kita berdua adalah iblis. Jadi aku tidak akan mengejekmu lagi, tetapi akan kumasukkan kamu ke dalam selendangku dan membiarkan matahari membunuhmu saat pagi tiba." Namun setelah iblis Daki mencaci Nezuko, di sini Nezuko akhirnya bisa bangkit lagi dan badan dan kakinya sudah beregenerasi. Nah, melihat Nezuko yang sudah bangkit kembali, di sini iblis Daki sangat heran dan ia pun berpikiran, "Tunggu dulu, apa kakinya beregenerasi? Tapi aku sudah yakin memotongnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal barusan aku sudah memotong-motong tubuhnya. Aku sangat yakin. Aku yakin sudah memotongnya." Lalu di sini tangan Nezuko pun juga sudah beregenerasi dan iblis Daki melihatnya langsung. Dan ini membuat ia semakin heran dengan Nezuko. Nah, dengan nada yang terbetah-betah di sini iblis Daki mengatakan penyembuhan dan kenapa kecepatan regenerasinya menyamai iblis bulan atas. Nah, seketika itu juga penyanggah mulut Nezuko pun terlepas. Dan juga ada tanduk yang muncul di dahi sebelah kanan Nezuko, serta di tubuhnya menjalar tanda kutukan yang mirip daun. Lalu di sini iblis Daki merasakan bahwa tiba-tiba Nezuko terlihat menakutkan. Nah, setelah Nezuko mengalami perubahan ini, di sini Nezuko lagi-lagi melancarkan serangan tendangannya ke iblis Daki. Tetapi serangan itu sudah terbaca. Dan iblis Daki pun bersiap-siap untuk memotong serangan itu dengan selendangnya yang tajam. Namun lagi-lagi kaki dan tangan Nezuko untuk kali keduanya di sini terputus. Dan ini membuat iblis Daki mengatakan kepada Nezuko, "Dasar iblis bodoh, sering melakukan hal-hal yang barusan ia lakukan. Dan selanjutnya aku akan memotong kepalamu." Namun pada saat iblis Daki melancarkan serangannya ke leher Nezuko, di sini tanpa ia sadari bahwa kaki Nezuko sudah
meregenerasi dan iblis daki pun tersungkur ke tanah dan mengalami luka yang cukup serius sehingga punggung iblis daki terlihat berdarah-darah. Lalu iblis daki pun berpikiran, bagaimana bisa kakinya yang sudah kupotong malah menembus punggungku? Nampaknya dia beregenerasi dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Berarti kemampuan regenerasinya melampaui milikku. Oke guys, di scene selanjutnya di sini kita melihat Tanjiro yang belum sadar. Lalu di dalam alam bawah sadar Tanjiro, di sini seseorang memanggilnya kakak. Dan ini ternyata adik Tanjiro juga yang sudah mati. Dan di sini adik Tanjiro mengatakan kepada Tanjiro, "Kau dan Kak Nezuko benar-benar mirip. Kalian berdua penyayang, tapi kalian juga menakutkan ketika marah." Nah, beberapa waktu yang lalu Kak Nezuko marah kepada orang dewasa yang kasar karena dia menabrak anak kecil dan melukainya dan menyuruhnya untuk minta maaf. Keadaannya baik-baik saja sewaktu itu karena di sekelilingnya banyak orang dewasa. Tetapi aku ketakutan. Orang yang marah demi kebaikan orang lain dan kurang memperhatikan dirinya sendiri, suatu hari mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga. Itulah yang membuatku ketakutan. Karena itu selamatkan dia kak. Kak Nezuko akan kehilangan kendali. Nah, mendengar suara adiknya di dalam alam bawah sadar Tanjiro, di sini ia pun bangkit kembali. Lalu di scene selanjutnya kita kembali lagi ke pertarungan Nezuko dengan iblis daki. Nah, iblis daki yang masih tersungkur karena punggungnya ditembus oleh kaki Nezuko, di sini ia berteriak, "Minggir bocah sialan." Lalu ia pun melancarkan serangan sendangnya lagi ke tubuh Nezuko dan mengatakan, "Aku akan mencincangmu dan memasukkanmu ke dalam selendangku." Nah, akibat serangan itu di sini tubuh Nezuko tercabik-cabik lagi. Namun ternyata darah yang berceceran yang keluar dari bekas luka yang terpotong di tubuh Nezuko dapat mengendalikan kaki dan tangannya itu. Nah, melihat kekuatan Nezuko itu, di sini iblis daki berpikiran. Dia menghentikan seranganku menggunakan anggota tubuhnya. Tetapi tubuhnya telah terpotong dan ternyata darah yang mengendalikan anggota tubuhnya itu. Nah, akibat banyak darah yang berceceran di tubuh Nezuko, di sini darah milik Nezuko langsung mengenai tubuh iblis daki. Dan ternyata darah milik Nezuko bisa berubah menjadi api dan ini membuat seluruh tubuh daki terbakar. Nah, setelah itu di sini juga tubuh Nezuko kembali menyatu. Lalu daki yang masih terbakar, di sini Nezuko langsung menginjak kepalanya dan menendang iblis daki sampai masuk ke dalam rumah di sekitar lokasi itu. Nah, melihat daki yang terlempar ke dalam rumah, di sini Nezuko mendatanginya lagi. Namun terlihat di dalam rumah ini ada 3 wanita yang melihat ke arah Nezuko dan nampaknya salah satu wanita di situ mengalami pendarahan di tangannya. Dan ini membuat Nezuko menjadi lapar, dikarenakan selama Nezuko menjadi iblis, ia belum sama sekali memakan manusia. Nah, melihat wanita yang berbau darah itu, di sini Nezuko langsung menghampiri wanita itu. Namun pada saat Nezuko ingin menggigit leher wanita itu, di sini tiba-tiba Tanjiro langsung menghentikan Nezuko dengan cara menaruh batang pedangnya pada mulut Nezuko. Dan Tanjiro mengatakan kepada Nezuko, "Hentikan, tahan Nezuko, kamu harus melawannya." Nah, Tanjiro yang masih lemah di sini terlihat ia mengunci Nezuko dengan sekuat tenaga dan mengatakan kepada Nezuko lagi, "Maaf, karena saya sudah membuatmu ikut bertarung. Bau darah Nezuko ada di mana-mana. Aku bisa tahu seberapa berat luka yang ia terima saat aku tidak sadarkan diri. Rasanya sakit kan? Pasti menyakitkan. Aku minta maaf, tetapi sekarang kau bisa tenang. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tidurlah Nezuko, tidurlah dan pulihkan dirimu." Namun di sini Nezuko masih mengamuk dan membuat Tanjiro yang menahan Nezuko terpontar-pantir dalam ruangan ini. Dan ini membuat mereka berdua menghancurkan lantai atas ruangan itu, sehingga ia berada di lantai 2 saat ini. Nah, Tanjiro yang masih menahan Nezuko di sini nampaknya sudah kehabisan tenaga. Lalu tanpa disadari, iblis daki yang sudah bangkit dengan wajahnya yang rusak di sini mengatakan, "Kau benar-benar sudah membuatku marah. Kau bahkan bisa menggunakan jurus darah iblis, jurus tingkat tinggi yang hanya bisa membakar iblis. Dan lebih parahnya lagi, aku tidak bisa menyembuhkan diriku dengan baik. Ini benar-benar membuatku kesal, sangat kesal." Nah, melihat iblis daki yang sangat kesal di sini, Tanjiro berpikiran, ada banyak orang di sini. Aku harus melindungi mereka. Dia akan segera menyerang. Sendanya dapat memotong bangunan ini. Dan juga saya menahan Nezuko.
dan nampaknya di sini Tanjiro memiliki dua pilihan ya guys. Yang pertama melepas Nezuko dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, atau tetap menahan Nezuko dan membiarkan iblis daki menyerang secara membabi buta. Tetapi pada saat Tanjiro ingin mengambil keputusan, di sini tiba-tiba Ushi pun datang dan langsung mengejutkan Tanjiro dan menyapa Tanjiro. "Hai, bukankah itu Kamado Nezuko? Adikmu mulai menjadi iblis dengan elok. Kau menunjukkan kehebatanmu di hadapannya, dan ini sekarang terjadi." Nah, iblis daki yang masih berada di situ juga melihat kedatangan Ushi dan mengatakan seorang pilar muncul dari arah sana. "Aku jadi tidak perlu repot-repot." Nah, mendengar perkataan iblis daki, di sini Ushi langsung menanggapinya dan mengatakan menyebalkan sekali. "Aku sedang bicara di sini. Pergi sana. Kau bukanlah iblis bulan atas. Kau itu lemah, terlalu lemah. Kau bukan iblis yang kucari." Nah, seketika itu juga kepala iblis daki pun terpotong. Nah, ini disebabkan pada saat Ushi datang ke sini, pertama-tama yang ia lakukan sebelum menyapa Tanjiro, ia langsung memotong leher iblis daki dengan sangat cepat sehingga iblis daki tidak merasakannya. Nah, melihat kepala iblis daki yang terpotong, di sini Tanjiro berteriak. Dia memotongnya, kepalanya terpotong. Master Ushi telah memotongnya, luar biasa. Nah, Tanjiro yang masih kegirangan setelah melihat kepala iblis daki terpotong, di sini Ushi langsung menegurnya. "Hai, pertarungan ini masih belum selesai. Lakukan sesuatu pada adikmu, karena bocah bodoh yang rewel tidak pantas berada di medan perang. Nyanyikan lagu tidur untuknya atau apalah." Namun di sini Nezuko masih mengamuk dan Ushi hanya duduk sambil melihat Tanjiro menahan Nezuko yang masih mengamuk. Lalu Tanjiro mengatakan, "Sial, suaraku tidak bisa mencapai dirinya. Dia sama sekali tidak mendengarnya. Apa yang harus kulakukan, Bu?" Nah, seketika itu Tanjiro mengingat perkataan Ushi tadi yang mengatakan nyanyikan lagu tidur untuknya. Jadi di sini Tanjiro mengingat lagu yang pernah dinyanyikan ibunya. Lalu Tanjiro pun menyanyikan lagu itu kepada Nezuko. Nah, setelah mendengar lagu yang dinyanyikan Tanjiro itu, di sini Nezuko merasa tenang kembali dan ia mengingat dirinya saat masih kecil. Nah, setelah mengingat dirinya pada saat ia masih kecil, di sini Nezuko tiba-tiba menangis dan tubuh Nezuko kembali seperti semula lagi. Lalu Nezuko pun tertidur. Melihat Nezuko tertidur, di sini juga akhirnya Tanjiro bisa bernapas lega. Oke guys, di scene selanjutnya di mana Ushi ingin meninggalkan iblis daki, di sini ia diteriaki oleh iblis daki. "Tunggu, kau mau pergi kemana? Berani-beraninya kau memotong kepalaku. Kau akan menerima akibatnya." Nah, dengan wajah blown Ushi, di sini ia menanggapi perkataan iblis daki. "Kau masih saja mengerutu. Aku sudah tidak punya urusan denganmu. Matilah." Nah, mendengar perkataan Ushi yang menganggap remeh dirinya, di sini iblis daki berteriak, "Jangan bercanda dasar jalan. Maksudku, kau tadi mengatakan di hadapanku kalau aku bukan iblis bulan atas." Namun di sini lagi-lagi Ushi dengan wajah blow-onnya mengatakan, "Habisnya kau memang bukan iblis bulan atas." Namun iblis daki membalas perkataannya, "Aku iblis bulan atas nomor 6 dasar jalan." Tetapi di sini Ushi mengatakan lagi, "Lalu kenapa aku bisa memotong kepalamu dengan mudah? Kau terlalu lemah. Apa otakmu itu mengalami gangguan?" Nah, mendengar perkataan Ushi yang meremehkan dirinya lagi, di sini iblis daki lagi-lagi mengatakan dengan nada yang sangat marah, "Aku masih belum kalah. Aku ini iblis bulan atas. Aku ini sebenarnya kuat dan aku baru saja diangkat jadi nomor 6. Jadi aku akan bertambah kuat dari sini." Namun perkataan iblis daki yang mengatakan kebenaran bahwa aku ini adalah iblis bulan atas nomor 6, di sini Ushi dengan wajah yang nampak tidak percaya lalu mengatakan kepada iblis daki, "Perkataanmu sama sekali tidak meyakinkan." Nah, mendengar perkataan Ushi yang tidak percaya bahwa ia adalah iblis bulan atas, di sini tiba-tiba iblis daki menangis dan mengatakan sambil terengah-engah, "Aku ini benar-benar iblis bulan atas nomor 6. Sungguh, aku bahkan punya nomor untuk membuktikannya. Aku ini sangat menakjubkan." Nah, melihat iblis daki tiba-tiba menangis karena hanya ingin diakui olehnya bahwa ia iblis bulan atas, di sini Ushi pun berpikiran, dia merengek yang benar saja bukan? Yang lebih penting mau sampai kapan dia terus bicara? Kepalanya telah terpotong, tetapi mengapa tubuhnya tidak hancur?
Nah, ketika itu di sini iblis Daki masih menangis dan merengek sambil berteriak dan mengatakan, "Mati kalian, semua akan mati. Kepalaku dipotong, Kakak." Nah, selama beberapa menit setelah iblis Daki merengek dan berteriak, "Kepalaku dipotong, Kakak," di sini tiba-tiba muncul sosok iblis yang keluar dari punggung iblis Daki. Nah, melihat sosok iblis yang keluar dari punggung iblis Daki, di sini Usui langsung melancarkan serangannya. Tetapi iblis yang keluar dari tubuh iblis Daki ini dengan sangat santainya menghindari serangan Usui sambil membawa iblis Daki ke pojok jendela rumah. Dan ternyata iblis ini adalah kakak kandung iblis Daki. Nah, melihat dua iblis bersaudara itu, di sini Usui lalu berpikiran, kepalanya terpotong, tapi dia masih hidup. Dan apa-apaan yang barusan muncul di punggungnya itu, kecepatan reaksinya benar-benar bukan main. Lalu kakak iblis Daki yang belum Mimin sebutkan namanya ini mengatakan kepada Daki, menangis itu tidak akan mengubah situasimu. Setidaknya kamu harus melekatkan kembali kepalamu sendiri. Kau benar-benar tidak pandai berpikir ya. Dan wajahmu telah terbakar, kamu harus menjaganya. Kamu itu terlahir dengan wajah yang cantik. Nah, seketika itu juga di sini lagi-lagi Usui melancarkan serangan ke kedua iblis itu. Tetapi pergerakan kakak iblis Daki ini lebih cepat dari Usui, sehingga Usui mengalami luka goresan di kepalanya. Lalu di sini kakak iblis Daki ini mengatakan kepada Usui, boleh juga ya kau bisa menahan seranganku, padahal aku menyerangmu dengan niat membunuh. Bagus sekali. Nah, akibat efek serangan itu, di sini pengikat kepala Usui mengalami goresan dan muncul darah di sekitar wajah Usui. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 12 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan Mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.